Pokoknya saya tidak pernah kayak misalnya klarifikasi apapun atas apa-apa yang tidak saya lakukan. Terkait dengan lanjuti masalah ini kepada pihak yang berwajib. Ancamannya sama tuh, berapa lama tuh? 5 tahun ya. 5 tahun ya. Menepikan viral dan heboh tabung yang diduga whipping di rumah Reza Arab, di lain kisah tidak ada ampun. Langkah tegas akhirnya benar-benar diambil Yuni Syara terhadap sejumlah akun media sosial yang telah memfitnahnya sebagai pelakor dalam rumah tangga Maya Estianty dan Irwan Musri. Ya, lewat kuasa hukumnya, Minola Sebayang telah terdata 10 akun, mencakup informasi akun, alamat lengkap, hingga nomor telepon pemilik akun yang akan segera diseret ke jalur hukum. Ancaman hukuman terhadap mereka pun tidak main-main, lantaran bisa mencapai 5 tahun penjara. Ya, inilah secara eksklusif bukti ketegasan sekaligus pelajaran yang diberikan Yuni Syara terhadap para pengadil di ranah media sosial. Pokoknya saya tidak pernah kayak misalnya klarifikasi apapun atas apa-apa yang tidak saya lakukan. Terkait dengan banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial bahwa klien kami itu kan dikatakan Yuni Syara itu adalah orang ketiga ya dalam perkawinan orang lain. Ini kan kelihatannya kan para pemilik akun ini saya nggak ngerti ya. Apa motivasinya, apakah ini personal, apakah ini bayaran. Data-data ada pada kami akan segera menindaklanjuti masalah ini kepada pihak yang berwajib. Ancamannya sama tuh, berapa lama tuh? 5 tahun ya. 5 tahun ya. Genderang perang memang benar-benar sudah ditabuh oleh pihak Yuni Syara terhadap para terduga pelaku. Lantaran tudingan yang menyebutnya sebagai orang ketiga dalam pernikahan pihak lain adalah hoax dan juga fitnah keji yang sama sekali tidak didasarkan pada fakta, bukti, maupun kenyataan hukum. Minola justru menegaskan jika hubungan kliennya dengan Maya Estianty dan Irwan Musri justru sampai saat ini baik-baik saja. Lantas benarkah akibat penyebaran fitnah tersebut, Yuni Syara mengalami kerugian imaterial yang sangat serius dan sudah merusak nama baiknya yang tidak dapat dinilai dengan uang? Keadaan klien kami juga dengan orang yang digosip-gosipkan itu juga baik-baik saja hingga saat ini. Kalau kita bicara kerugian, tentu kan ini kerugian lebih kepada sifat imaterial, ya, artinya nama baik, kenyamanan, harga diri, kan begitu ya. Jadi kan kalau bicara mengenai masalah imaterial ini kan kerugian yang tak dapat diukur dengan uang. Ya coba aja kalian yang ngerasain gitu. Kalau nggak ngerasa buat apa-apa, kalian digituin orang. Yang kemarin hoaxnya Yuni sama Mas Irwan sama aku itu kan itu tambah lagi yang ini apa lagi nih ya, akhirnya aku cek dong, oh ini apa-apaan udah gitu gambarnya diedit kan lucu ya gitu, jadi ngakak aja gitu. Oh Mas Irwan nggak peduli ya karena dia dunianya bukan dunia entertainment dan bukan dunia media sosial gitu loh. Ahli warisnya ditetapkan suami sama anaknya 4 orang. Dari langkah tegas Yuni Syara yang siap menindak para penyebar hoax tentang dirinya, babak baru muncul dalam perjalanan keluarga almarhumah Empo Alpa. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan Aji Darmaji melalui putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama. Dalam keputusan tersebut, 5 orang ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah. Mereka adalah Aji Darmaji sebagai suami, serta 4 putra-putrinya, Shirley, Al-Fatih, dan si kembar Raffi dan Rafa. Lantas bagaimana reaksi Mpok Banong selaku kakak almarhumah Mpok Alpa melihat keputusan ini? Putusan ini kepada ahli waris, putusannya elektronik sudah diupload ke Majelis Hakim.
putusannya dikabulkan, permohonannya itu. Ahli warisnya ditetapkan suami sama anaknya 4 orang, anak laki-laki 3 orang, anak perempuan 1 orang. Gimana pun semuanya anak saya dapat semua, bahkan saya sayang semua untuk anak kayak gitu. Jadi hidup saya semua yang ada untuk anak kayak gitu. Ya biasa aja, seneng karena udah ada keputusannya kan. Tapi setelah putusan itu ada komunikasi nggak? Enggak. Jadi kasih tahu. Enggak. Putusan ini menutup babak panjang yang sempat memicu ketegangan antara Aji dan keluarga besar almarhumah Empo Alpa, sekaligus memberikan kepastian hukum dan damai bagi semua pihak. Saya hubungan baik sama warga almarhum, hubungan baik kayak gitu, di keluarga sih hubungan baik, baik-baik semua sih, nggak ada hal-hal yang ini, nggak ada hal yang sifatnya tuh kita ribut, nggak ada. Kalau Empo kan emang dari awal buat Kak Seli. Jadi sekarang Kak Seli udah masuk di hak waris, jadi Empo merasa lega, hati Empo terus senang. Kalau untuk Bang Haji mah yang penting pembagiannya rata buat anak-anaknya, dan Bang Haji juga sehat, Kak Seli, adik-adiknya sehat, dan Bang Haji juga biar kan aja orang tua tunggal, biar tegas, biar bisa, biar sabar nganin anak-anaknya. Mami pesan, Dede kan makin lama makin dewasa, lebih ngerti ya sekarang ya. Udah pinter ngomong ya nak ya. Dede harus jadi abang, kebanggaan adik-adik abang ya. Harus ngajarin adik abang ya. Nggak boleh nakal. Dede harus lebih sukses dari Mami. Amin. Pinter, nggak boleh nakal, nggak boleh ngelawan. Ya, jadi anak pinter ya nak ya. Sayang mama, papa, kakak semuanya. Pesan gue satu, anak-anak biar pada akur, jangan pada ada yang berantem. Udah gitu aja sih. Biar pada rukun gitu aja sih. Biar pada rukun gitu aja sih. Pasca melahirkan buah hatinya, pemirsa, Mahalini akhirnya comeback sebagai penyanyi dengan cara yang tak biasa, di mana istri Rizky Febian itu akan menggelar konser di 2 negara. Lantas secara eksklusif, seperti apa Mahalini yang sebenarnya masih merasa khawatir untuk full terjun ke dunia entertainment karena harus membagi waktunya sebagai seorang ibu? Sementara itu pemirsa, kebahagiaan menanti buah hati tengah dirasakan oleh Amanda Manopo dan Kenny Austin. Lantas apa alasan Amanda tetap berangkat liburan ke Vienna di tengah usia kehamilannya yang memasuki bulan keempat? Apa benar perjalanan kali ini sebagai